Saya pertama kali itu mulai investasi itu tahun 2007. 2007 itu saya beli properti pertama kali. Itulah rumah pertama saya. Pada saat itu saya beli di Pantai Indah Kapuk. Itu rumah yang akan saya pertahani sampai seumur hidup saya lah. Saat kuliah, saya menyisihkan uang jajan untuk membeli emas. Mungkin itu pertama kali saya investasi. My first investment, maybe like 10 to 15 years ago, I bought my first share of Apple. Yeah, 2009, 2010, like that. Karena jumlah emas yang dibeli itu adalah emas batangan kecil ukuran 5 gram, 10 gram. Saya pernah menyicil dari harga 50.000 sampai harga 90.000. Saya lepas di harga kurang lebih 200-an ribu. Kemudian saya kuliah, di saat mau berumah tangga, saya jual itu emas. Itu didikan orang tua. Ada duit, sisihkan untuk beli emas. Orang tua saya mengirimkan uang setiap bulannya itu 600.000 rupiah. Di situ adalah uang untuk saya kos, untuk makan sehari-hari, dan untuk uang pacaran. Jadi pada saat itu kos saya masih ingat, 1 bulan 125.000. Kemudian untuk menghematnya, saya catering. Per bulan itu harga cateringnya 60.000 rupiah. Dan itu memang untuk sekali makan. Tapi saya ekstrakan nasi seharga 10.000 rupiah. Catering itu saya jadikan 2 kali makan. I think in terms of highest total gain, probably my Apple stock, but in terms of short period of time, I bought Uniswap maybe in 2020, sometime in 2020 for under $3, and then I sold when I was like 40 in like just a few months later. Investasi tertinggi yang pernah saya raih itu kurang lebih itu 5 kali lipat. Karena saya cukup beruntung, saya itu salah satu yang berinvestasi di saat waktu pasar kripto itu lagi di market yang sedang down tahun 2018. Terus saya investasi cukup banyak pada saat itu dan saya hold sampai di waktu 2021 saya exit dan kurang lebih itu dapat kurang lebih 5 kali. Well, I worked in high school. I worked at a school, after school program thing. So that was my first paycheck in maybe 2008. I was a teacher. I taught chemistry, I taught math, I taught golf. Saya pertama kali itu mulai kerja itu di tahun 2004 akhir. Itulah pertama kali saya berkarir sebagai accounting. Jadi background saya itu dari accounting, dari finance di tahun 2004 di salah satu perusahaan di Jakarta. Di saat kuliah, saya mulai belajar untuk bekerja di salah satu perusahaan komputer. Pada saat itu awalnya saya nggak mengerti. Dengan gaji pertama 80.000 rupiah. Waktu saya pertama kali dapat penghasilan sih mungkin bukan beli sesuatu ya. Tapi saya itu kan orangnya itu doyan makan. Biasa kan sebelum kerja pada saat itu kan makan kan kurang lebih ala kadar lah ya. Nah jadi pada saat itu saya mulai lebih ke explore, cobain makanan ini, cobain makanan ini ya. Kurang lebih begitu. Ya sambil kuliah menyisihkan uang dari kiriman orang tua, ya saya belikan emas. So there's a Korean tradition of buying your parents something, a piece of clothing that's red. So I bought my mom a red shirt. Kalau di saat membeli sih tidak ada yang disesali ya, karena membeli sesuatu harus dengan perhitungan yang cukup. Bukan berarti kita nggak sanggup, tapi apakah punya nilai yang bisa kita pakai? Jika tidak, useless. The thing that comes to mind, I bought a pair of Ray-Ban sunglasses many years ago. It was like $100 at the time, quite expensive for me, and I never wore it because it was very uncomfortable. It sat right on my cheeks, couldn't fit my face. Nggak gitu kepikiran ya kalau sekarang ya. Karena saya biasa kalau sebelum buat satu keputusan itu biasanya tuh selalu dipertimbangkan betul-betul matang. Bahkan sometimes terkesannya terlalu berhati-hati. Bahkan ketika saya memutuskan misalnya contoh mau berinvestasi, beli barang apapun itu ya, itu saya selalu pikir betul-betul dengan sangat matang. Kalau seandainya pun ada, sampai sekarang sih belum kepikiran, tapi kalau seandainya ada pun saya lebih memilih untuk nggak melihat itu sebagai keputusan yang salah yang perlu saya sesali. Tapi saya melihat itu lebih ke pengalaman hidup saya yang saya bisa belajar dari itu untuk bisa melihat kedepannya jangan buat lagi kesalahan yang sama gitu loh. Jadi saya lebih nggak terlalu melihat sisi dari penyesalannya sih. What I did was I maintained a very
intense Excel. Every single spend that I had in there, I maintained. And I categorized it as food or travel or whatever. And so I knew exactly how much I was spending per month. And I made sure to save 30% of what I made per month every month. Kalau dari pengalaman pribadi saya sih, kita harus mengalokasikan kurang lebih 10-20% dari penghasilan kita, dalam tanda kutip itu uang dingin kita lah ya, yang memang udah kita alokasikan untuk kita investasikan. Dan usahakan tuh jangan investasi di satu tempat, satu portfolio doang, jadi harus dibagi ke dalam beberapa portfolio. Misalnya contoh, jangan semuanya itu di saham, jangan semuanya di kripto, tapi bisa dibagi, sebagian di saham, sebagian di kripto, sebagian di properti misalnya, atau sebagian di emas, ya kurang lebih hal seperti itu. Temukan dulu apa yang ingin kamu investasikan. Jauh pelajari terlebih dahulu instrumen yang ingin kamu investasikan sebelum kamu meletakkan uangmu. Lakukan secara bertahap, nikmati experience-nya. Jikalau sudah melalui satu fase dan itu kamu bisa mendapatkan sesuatu, mungkin bisa kamu tingkatkan lebih. Yeah, so I got into crypto maybe like 7 years ago. Really, for me, the most interesting thing is technology. I think it's blockchain, the way that these projects use this new technology is very interesting, very innovative. And I believe that there's a lot of, I think the future will hold a lot more blockchain, crypto, Web3 in it. And so I'm very excited to see what the future holds more on the technology side. Pada saat awal, saya dengan Sumardi sebelum menjalankan Rekku.id, kita melakukan mining. Nah, beliau begitu expert mempelajari aset kripto karena kita adalah teman dari kecil dan berusaha bareng, punya bisnis bareng. Beliau menginvite saya. Dari situ saya mulai belajar apa sih itu aset kripto, bagaimana aset kripto itu punya nilai walaupun catatannya adalah digital, bagaimana menghitung value sebuah aset kripto. Nah, itu awalnya saya mengenal aset kripto. Mulai percaya harusnya tahapan di saat kami mulai mining. Di saat itu saya masih ingat di 2017 itu harga Ethereum menuju ke 9 juta. Nah, pada saat itu yang dari harga 700.000 bisa ke 9 juta itu adalah hal yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana proses naiknya sebuah harga, berapa biaya produksi untuk mendapatkan sebuah aset kripto. Akhirnya kita tahu bahwasanya aset kripto itu adalah sebuah investasi yang menjanjikan. Mungkin titik terendah dalam hidup saya itu ada di 2004 ya. Jadi saya kerja sebagai accounting di salah satu perusahaan di Jakarta di bilangan Sudirman. Pada saat saya join tuh gaji saya tuh pada saat itu cuma 1,5 juta, yang mana itu cuma hanya pas-pasan buat hidup dan transportasi lah ya. Tapi selain perasaan ngerasa secara ekonomi tidak begitu baik, ada satu lagi perasaan yang menurut saya itu cukup menyiksa saya pada saat itu, yaitu perasaan tidak berdaya, tidak mengerti, tidak punya knowledge yang baik gitu loh. Ketika saya join ke company itu saya ngerasa bahwa semua orang itu sudah begitu matang, mengerti begitu banyak hal, dan saya merasa kok saya tidak mengerti sama sekali. Saya struggle sama diri saya pada saat itu berapa bulan, tapi saya ingat pesan mama saya dari saya kecil bahwa hidup itu proses gitu loh. Jadi bahwa kita kalau mau kocok telur aja itu butuh waktu untuk bisa teraduk semuanya gitu loh. Nah, itu yang saya tanamkan terus dari saya kecil, bahwa hidup itu proses. Apapun masalahnya, itu kalau kita mau achieve apapun, selama kita melakukan setiap hari itu kita melakukan hal baik walaupun cuma 0,1%, tanpa kita sadari setelah 2-3 tahun kemudian kita tuh sudah move forward tuh cukup jauh. Jadi pada saat itu sih untuk investasi sih nggak bisa lah ya, karena pada saat itu hanya untuk biaya transport ke kantor dan hanya untuk makan aja itu udah pas-pasan sekali sih. Sayang sekali pada saat itu saya tidak berinvestasi ya. Seandainya dengan knowledge hari ini saya tahu saya tuh harusnya itu berinvestasi seawal sedini mungkin yang bisa saya lakuin. Walaupun cuma hanya Rp10.000, tapi at least itu kita sudah memulai berinvestasi. Titik terendah menurut saya ketika kita punya uang tapi kita nggak bisa membelanjakan uang itu. Contohnya kita tidak bisa membeli orang tua kita. Pada saat itu situasi COVID, saya baru mulai mendapatkan uang pada saat itu dari kripto, Ethereum khususnya, juga Bitcoin. Papa saya kena COVID di bulan 9 2021. Nah, pada saat itu COVID Delta, semua rumah sakit penuh, obat-obatan tidak ada, oksigen juga terbatas. Saya merasa orang yang tidak berdaya sama sekali,
walaupun punya uang yang banyak. Akhirnya kami nginap di sebuah hotel, memberdayakan semua yang ada, mencari tabung gas, tabung oksigen di mana saja, berapapun harganya, itu pun terbatas sekali. Sampai papa saya tidak ada. Nah itu mungkin saya merasa uang nggak bisa beli segalanya sih, khususnya orang tua. I would say don't trade on emotion. When things are really good, it's easy to buy in and get very excited and buy, but that maybe could be the worst time to buy when it's really high. Same when it's really low, when things are really scary and the price drops a lot, that's probably the best time to buy, but people sell, right? Of course, that's why it's going down. So people, if you're trading with emotion, I think you'll end up making the wrong decisions. Sebelum terjun jauh ke dalam aset kripto, pelajari dulu. Karena aset kripto itu banyak sekali. Di Indonesia ada 383 yang boleh diperdagangkan. Itu pun juga harus kita pelajari. Kita sebagai trader bisa mengambil keuntungan, tapi lebih menyarankan kita berinvestasi dengan baik, dengan cara kita pastikan dulu mana aset yang paling kamu utamakan. Jadi kamu tidak boleh meletakkan pada satu porsi aja, kamu boleh meletakkan ke beberapa porsi. Misalnya kita sebut Bitcoin itu adalah safe haven kita, Ethereum as a utility, so dia nggak bisa terlalu tinggi, juga tidak terlalu bisa rendah, karena terlalu tinggi orang nggak bisa pakai, terlalu rendah juga penambang ataupun para staker nggak bisa mendapatkan keuntungan. Jadi harus diteliti dulu aset apa yang ingin kamu beli. Saran paling tepat saat ini adalah belilah Bitcoin secara berkala. Belilah secara berkala, bisa dilakukan seminggu sekali atau berdasarkan manajemen keuangan kita tanpa kita melihat berapapun harganya. Kenapa? Bitcoin sudah melahirkan 3 kali sejarah berturut-turut tentang keampuhan dia, keangkuhannya. Menurut saya itu keangkuhan dari Bitcoin setelah di halving menunjukkan sebuah potensi untuk mendapatkan keuntungan. Menurut saya sih hindarinlah yang namanya itu FOMO ya dalam berinvestasi apapun itu ya. Jadi kita berinvestasi itu harus dengan pemikiran yang jelas, matematika perhitungan yang cukup baik. Jadi bukan cuma disampaikan oleh teman bilang, wah ini lagi bagus kita beli, terus dia pergi beli dan dia nggak tahu apa itu gitu loh. Dan ketika harganya tidak sesuai dengan yang diekspektasikan, dia juga nggak tahu mau bagaimana untuk menyelesaikan itu gitu loh, karena dia tidak tahu apa yang dia investasikan. Itu menurut saya nomor satu. Nomor kedua adalah kalau mau berinvestasi di kripto, jangan lupa di Rekku. Mengapa? Di Rekku kita selalu melampirkan laporan transaksi, laporan keuangan baik harian, bulanan, dan tahunan. Setiap tahun kita selalu diaudit oleh akuntan publik yang tersertifikasi. Dan tunggu segera keberatan baru dari Rekku dan teman-teman tidak akan ketinggalan akan berita-beritanya.